Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang setia mendengarkan firman Tuhan. Pujian dan renungan dari saya sebagai hamba Tuhan, Pastor Yakub Rahmat, yang pagi hari, malam hari selalu memberitakan firman Tuhan dalam rangka kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Seperti saya sebagai hamba Tuhan harus bertanggung jawab, Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya enak-enakan, santai-santaian, tidak ada pemberitaan firman Tuhan ya, jadi saya berarti tidak tanggung jawab sama Tuhan. Jadi setiap kita harus bertanggung jawab sama Tuhan, karena hidup ini berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan panggil setiap kita sesuai dengan status kita, saya sebagai hamba Tuhan, status sebagai hamba Tuhan harus bertanggung jawab, beritakan Injil. Beda dengan halnya kalau Bapak Ibu sebagai pebisnis, pengusaha atau pekerja ya, tidak dituntut. Artinya setiap kita memang harus ya. Tapi yang lebih banyak lagi itu saya, karena kepada hamba Tuhan sudah diberikan kasih karunia, talenta untuk beritakan Injil. Jadi saya harus bertanggung jawab kepada Bapak Ibu Saudara semua. Nomor satu kepada Tuhan Yesus. Jadi saya dengan sukacita melaksanakan tugas tanggung jawab ini untuk keselamatan banyak jiwa-jiwa. Supaya Bapak Ibu, rencana kita semua supaya kita selamat. Kita selamat kalau kita percaya kepada Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan dalam Alkitab, itu kita harus ikuti. Kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Kita lakukan dengan penuh ketaatan karena kita cinta Tuhan Yesus. Karena sesuai dengan puji-pujian ini yang akan saya sampaikan, yaitu biar bumi akan berlalu, yaitu dunia pasti akan berlalu. Oleh itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian ini. Biar bumi akan berlalu, tapi janji Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua firman-Nya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, haleluya, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Biar bumi akan berlalu, amin, haleluya, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, haleluya, matahari tak bersinar lagi, amin. Tetapi Tuhan Yesusku, haleluya, tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Amin, haleluya. Tertulis dalam Yoel pasal 2 ayat 30, 31, 32. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan kumpalan-kumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang yang terlepas. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi,
hujan, haleluya, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Amin, haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi, pasti akan digenapi. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Selagi kesempatan masih ada Bapak Ibu, kita sukacita karena situasi pandemi COVID-19 ini sudah makin mereda. Jadi ini maksud Tuhan, ini bukti Tuhan baik. Badai pasti berlalu. Waktu setahun yang lalu, berapa bulan yang lalu, wah, hati setiap kita cemas. Semua umat manusia di muka bumi cemas karena ketakutan mati, Bapak ya. Karena khawatir kena virus COVID-19, tidak bisa napas, sesak napas, tidak bisa tahu rasa, sakit seluruh badan, ujung-ujungnya kematian. Tapi puji Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, termasuk kita semua para hamba Tuhan berdoa, minta ampun kepada Tuhan, minta supaya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan saat ini sudah makin mereda, sehingga kita sekarang berani keluar kemana-kemana, pelayanan keluar kota, ibadah bisa onsite datang. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tetapi ingat Bapak Ibu ya, firman Allah pasti digenapi. Tadi sudah saya bacakan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 30, 31, 32 dikatakan, Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Di sini adalah Tuhan. Aku tuh Yesus. Kalau Bapak Ibu baca dalam Wahyu pasal 22 ayat 16, pasal 22 ayat 16, Aku Yesus. Semua di dalam kitab perjanjian lama bicara perjanjian baru, aku adalah Yesus. Di Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran. Jadi aku di sini Yesus. Berarti Yesus saat ini sebagai Tuhan, sebagai Raja di segala raja, Dia berfirman tadi, Dia akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Dan ayat 31 dikatakan, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datang hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Di 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Berarti Bapak Ibu Saudara semua adalah orang-orang diselamatkan asal kita mau taat, cinta Tuhan Yesus. Karena setiap firman akan digenapi. Bapak, saya mau baca dalam Yesaya pasal 55 ya. Itu Tuhan sudah berkata, semua firman Allah akan digenapi. Di ayat 11 dikatakan, Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Jadi seperti tadi firman Tuhan katakan, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Kita menantikan ini. Ini pasti terjadi. Tapi menyesal, akan sangat-sangat sedih, menangis apabila di antara saudara-saudara semua hidup tidak mencari Tuhan, hidup mempermainkan Tuhan, hidup tidak taat kepada firman Tuhan. Nyesalnya ampun Bapak Ibu. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan Yesus, saat ini seperti saya beritakan firman Tuhan pagi dan malam, pagi malam, bisa aja saya tidak beritakan firman. Bapak Ibu sudah usah mendengar, hak kita bebas. Tapi kita tidak mau seperti itu. Saya tidak mau. Karena apa? Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, itu semua diperhitungkan sama Tuhan. Karena jelas logika kita Bapak. Namanya Tuhan pasti bisa lihat kita dong. Kalau tidak bisa lihat kita, berarti itulah manusia, bukan Tuhan. Tapi namanya Tuhan tahu persis apa yang kita kerjakan. Tapi seperti saat ini, malam ini, saya beritakan firman. Bapak Ibu mendengar firman, itu berarti dilihat sama Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Saya memujiakan Tuhan. Saya memperingati kepada Bapak Ibu Saudara semua, bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib.
Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau taat, kita mau cinta Tuhan Yesus, sehingga nanti kita selamat, lolos dari hukuman dunia, tapi masuk di dalam keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 4. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kita panjang umur, sehat. Kita tidak boleh bosan. Kalau untuk daging memang bosan, nurutin daging, tidak mau berdoa, nurutin daging, hawa nafsu, tidak mau baca firman Tuhan. Yang mau keinginan daging, hawa nafsu dunia, tidur, makan, bersenang-senang, berfoya-foya, tidak mau mencari Tuhan. Padahal nanti semuanya, kalau ternak terkecoh dari keadaan dunia, itu tipuan belaka, saudara. Nyesalnya kemudian sudah tidak ada guna. Kalau Bapak Ibu mau bertobat, sudah dipanggil Tuhan, sudah percuma. Bertobat, memperbaiki diri, tingkatkan kualitas hidup ini, selagi Tuhan berikan kita kesempatan hidup dengan sehat. Seperti saat ini saya sehat, Bapak Ibu sehat. Mari kita baca firman Tuhan. Saya mau baca Kisah Rasul pasal 1 pasal 4, pasal 4 ayatnya 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam keadaan nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang kamu sendiri, namun dia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang-orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apa yang harus kita ambil terhadap orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat dan yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Ayat 22 terakhir. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Luar biasa pekerjaan Tuhan melalui hamba Tuhan Petrus dan Yohanes. Dan luar biasa pula Petrus Yohanes memiliki keberanian. Ini menjadi orang Kristen. Jangan takut, mohon maaf, jangan menjadi orang pengecut, jangan menjadi orang pengkhianat, tapi marilah kita menjadi murid-murid Tuhan yang cinta Tuhan Yesus. Ada harga yang harus dibayar.
Petrus dan Yohanes memberitakan kebenaran karena sudah melihat sendiri, termasuk kita sendiri, termasuk saya juga punya pengalaman pribadi bersama Yesus, sehingga saya juga tidak pernah takut, asal dengan catatan Roh Kudus menyertai kita. Kalau Roh Kudus tidak bersama dengan kita, kita tidak punya kuasa, Bapak Ibu. Demikian pula kita tidak boleh menyinggung agama lain, tidak boleh kita menjalankan. Tapi kalau ini Petrus tidak menyinggung yang lain, Yohanes, Petrus membicarakan tentang Yesus. Saya juga membicarakan tentang Yesus, bukan agama. Tapi saya bicara tentang Yesus Kristus, juru selamat kita. Dia ajaib, dia agung, dia luar biasa. Tertulis dalam Alkitab, Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan ini, kita baca sama-sama. Kita sampaikan kepada dunia, inilah kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kalau tidak percaya kepada Alkitab, percaya kepada Alkitab yang mana? Ini saya dasarnya Alkitab. Ya, Alkitab katakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada sukacita, ada janji Tuhan yang sempurna yang paling penting, yaitu keselamatan di surga. Buat setiap kita yang bersuruh nama Tuhan akan selamat, Bapak Ibu. Itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Setiap orang berseru kepada nama Tuhan itu diselamatkan. Oleh itu mari kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus akan menyertai kita. Di tengah-tengah air zaman ini banyak mereka menentang tentang Tuhan Yesus. Seperti Yohanes dan Petrus ini ditentang, Bapak Ibu. Itulah, kalau kita Yesus, mana bisa, saudara? Maka Petrus berani sama Yohanes di ayat 19. Coba Bapak Ibu baca. Ayat 19 dikatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sama. Apakah saya taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Manusia tidak memberikan nafas saya oksigen, apa beli? Apa dia kasih gratis oleh manusia? Kalau beli sama manusia bayar mahal, Bapak Ibu, oksigen itu. Tapi dengan Tuhan gratis, bahkan surga pun gratis. Surga tidak bisa dibeli dengan uang kita sebanyak-banyak dari dunia. Rumah aja saya sudah sulit untuk beli rumah, apalagi beli surga. Yang punya siapa yang punya surga itu? Tuhan Yesus. Seperti tertulis dalam, saya mau kasih ayat terakhir. Matius 28 ayat 18. Surga itu milik Tuhan. Termasuk kuasa di bumi, semua itu milik Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 18 demikian firman Tuhan. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara semua bersama saya yang cinta Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus Kristus Alkitab mengatakan semua ada keselamatan di dalam Dia Yesus. Terbukti tadi. Hanya keselamatan hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Makanya biar pujian ini dikatakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak percaya lagi, tidak ada masalah. Tapi janji Tuhan ya dan amin, yaitu Tuhan sudah sediakan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Marilah kita mau setia sama Tuhan. Kita mantapkan iman kita kepada Yesus. Dunia akan berubah, dunia akan bergoncang, dunia akan lenyap, semua akan hancur. Tapi bagi setiap orang percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan. 3 poin penting yang saya sampaikan, yaitu kita cinta Tuhan Yesus, kita setia kepada Tuhan Yesus, kita mau taat jadi cinta, setia dan taat kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Tuhan akan berikan keselamatan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar bumi akan berlalu, haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, haleluya. Matahari tak bersinar lagi, amin, haleluya. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, amin, haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi, amin, haleluya. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, amin, haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara semua, selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.